Barca nyungsap lagi lawan Monaco. David Raya selamatkan Arsenal. Comeback dramatis Atletico Madrid. Persib tumbang 0-1 dari Port FC. Yuk langsung saja kita simak berita lengkap Spasi Football News edisi kali ini, gengsku. Check it out. Feyenoord versus Leverkusen di Werkself pesta gol 4-0. Duel Feyenoord versus Leverkusen berlangsung di The Kuip. Tim tamu tampil apik dan berhasil membantai tuan rumah 4 gol tanpa balas lewat aksi Florian Wirtz di menit ke-5, Alex Grimaldo di menit ke-30, gol kedua Wirtz di menit ke-36, dan gol bunuh diri Timon Wellenreuther di menit ke-44. Start yang sempurna untuk wakil Jerman. Atlanta versus Arsenal tuntas tanpa pemenang. Atlanta versus Arsenal berlangsung di Gewiss Stadium. Duel ini berakhir dengan skor 0-0. Ladea sebetulnya punya kesempatan untuk merobek gawang Arsenal di babak kedua, namun eksekusi penalti Matteo Retegui bisa ditepis kiper Arsenal. Atletico versus Leipzig, comeback Griezmann dan kawan-kawan menang 2-1. Laga Atletico versus Leipzig digelar di Civitas Metropolitano. Tim tamu sempat mengejutkan dengan mencetak gol cepat di awal babak pertama lewat aksi Benjamin Sesko. Namun tuan rumah mampu comeback dramatis dengan mencetak 2 gol lewat aksi Antoine Griezmann di menit ke-28 dan Jose Maria Gimenez di menit ke-90. Skor 2-1 untuk kemenangan Atletico pun menghiasi pertandingan. 3 poin yang berharga untuk pasukan Diego Simeone. AS Monaco versus Barcelona, 10 pemain Los Culés kalah 1-2. Duel AS Monaco versus Barcelona berlangsung di Stade Louis II. Kartu merah, Barcelona harus bermain dengan 10 pemain di menit ke-10 lewat Eric Garcia diusir wasit. Unggul jumlah pemain, Monaco mampu unggul di menit ke-16 lewat aksi Magnus Agliose. Barcelona menyamakan kedudukan 12 menit kemudian lewat aksi Lamine Yamal. Tuan rumah mampu kembali unggul berkat gol George Ilenichena di menit ke-71. Barcelona gagal mencetak gol penyeimbang hingga laga bubar. Duel tuntas untuk kemenangan AS Monaco 2-1. Di laga lainnya Red Star kalah 1-2 dari Benfica dan Brest menang 2-1 atas Sturm. Aksi heroik David Raya selamatkan 1 poin penting di Gunners di Italia. Arsenal memetik 1 poin dari lawatannya ke Italia setelah menahan imbang tuan rumah Atlanta dengan skor 0-0. Di pertandingan yang digelar di Gewiss Stadium semalam, kiper The Gunners David Raya tampil sebagai bintang setelah menggagalkan penalti Matteo Retegui di menit ke-51. The Gunners patut berterima kasih kepada Raya yang juga berhasil tampil apik di sepanjang pertandingan dan berhasil mencatatkan clean sheet di laga tersebut. AS Monaco beri kekalahan perdana buat era Hansi Flick di Barcelona. Setelah menyapu bersih semua laga di awal musim, Barca kini menelan kekalahan pertamanya di matchday perdana Liga Champions melawan Monaco. Pasukan Hansi Flick tumbang 1-2 di Stade Louis II. Barcelona kini harus mengalihkan fokusnya ke La Liga, sebagaimana mereka ditunggu Villarreal di akhir pekan nanti.
Blunder Ter Stegen berujung kartu merah Eric Garcia. Marc-Andre Ter Stegen bikin blunder yang menyebabkan Eric Garcia mendapatkan kartu merah. Barcelona pun harus bermain dengan 10 pemain dan kalah dari AS Monaco. Marc-Andre Ter Stegen amat menyesali kesalahannya di laga AS Monaco versus Barcelona. Dia terutama merasa bersalah kepada Eric Garcia yang harus menanggung blunder darinya dengan kartu merah. AFC Champions League 2, Persib tumbang 0-1 dari Port FC. Bermain di Jalak Harupat, Persib tumbang 0-1 dari Port FC dalam matchday pertama babak penyisihan grup AFC Champions League 2 musim ini. Pertahanan Maung Bandung jebol di penghujung laga lewat aksi Willian. Hasil yang cukup menyesalkan dari wakil Indonesia di kancah Asia. Satu rekor MU yang bisa dipatahkan Manchester City di Liga Champions. Manchester United punya rekor tidak terkalahkan di 25 pertandingan beruntun Liga Champions. Saat tetangga Manchester City cuma berjarak 1 laga lagi. Dilansir dari Scoka, Manchester City kini sudah 24 laga tidak terkalahkan secara beruntun di Liga Champions pada waktu normal sampai perpanjangan waktu. 2 pertandingan Manchester City berikutnya di Liga Champions adalah hadapi Slovan Bratislava pada 2 Oktober dan Sparta Praha pada 24 Oktober. Akankah The Citizen mampu melewati rekornya Setan Merah? Luis Enrique berikan dukungan untuk De Rossi. Luis Enrique jadi salah satu pelatih yang ditanyai soal pemecatan Daniele De Rossi dari kursi pelatih AS Roma. Pelatih Paris Saint-Germain tersebut secara tegas menyalurkan dukungan untuk rekannya tersebut. Enrique menyatakan bahwa karir sebagai pelatih memang tak mudah. Saya mendengar beritanya pagi ini, hidup saya sebagai pelatih memang selalu sulit. Saya ingin mengirimkan dukungan kepada Daniele. Dia adalah orang yang baik dan pelatih yang hebat, ujar Enrique. Fonseca di ujung tanduk, selangkah lagi bakal dipecat AC Milan. Paulo Fonseca diharap bisa membuat Milan tampil lebih baik ketimbang di era Stefano Pioli. Sayangnya, ekspektasi itu gagal dijawab oleh pelatih asal Portugal tersebut. Nasib Paulo Fonseca dilaporkan berada di ujung tanduk karena jika kalah lawan Inter Milan, maka ia bakal dipecat oleh AC Milan. Para direktur Milan plus Zlatan Ibrahimovic disebut-sebut sangat khawatir dengan minimnya reaksi yang mereka lihat saat melawan Liverpool dan rapuhnya pertahanan Rossoneri di pertandingan-pertandingan pembuka musim ini. Terkejutnya punggawa Bayern dengan metode komunikasi Vincent Kompany. Bayern Munich tengah menjalani awal musim yang prima bersama Vincent Kompany. Namun di awal kedatangan pelatih Belgia itu, banyak punggawa di Rotten yang terkejut dengan metode komunikasi yang dibawanya ke klub. Banyak yang beranggapan jika cara komunikasi pelatih Belgia yang dirasa kurang. Vini kerap memberi info soal susunan pemain melalui pesan WhatsApp sehari sebelum pertandingan. Hal tersebut membuat beberapa nama dirasa kurang tenang. Para pemain biasanya lebih terbiasa melalui pendekatan yang transparan terkait pemilihan susunan pemain. Hobi baru Harry Kane bawa pulang bola pertandingan. Penyerang asal Inggris Harry Kane terus menunjukkan ketajamannya bersama Bayern Munich. Terbaru, pemain berusia 31 tahun itu sukses mencetak 4 gol saat di Bavarian mengalahkan Dinamo Zagreb. Seperti biasa, ada peraturan tak tertulis yang mengizinkan pemain yang mampu mencetak 3 gol untuk membawa pulang bola pertandingan. Dan Harry Kane selalu melakukannya. Saya menyimpan sebuah bola setelah mencetak 3 gol.
Para pemain mungkin bosan melihatnya, tetapi saya akan terus melakukannya, ucap Kane. Manchester City terancam dikeluarkan dari semua kompetisi. Persidangan kasus dugaan pelanggaran peraturan finansial Manchester City yang meliputi hingga 115 dakwaan akhirnya dibuka. Vonis atau putusan belum akan dijatuhkan setidaknya sampai beberapa bulan ke depan. Manchester City diklaim terancam dilarang mengikuti semua kompetisi jika terbukti bersalah melanggar peraturan finansial. Klub-klub rival merasa hukuman 1 kali pengurangan poin tidak cukup berat untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan Manchester City dan dikeluarkan dari Liga Premier Inggris menjadi salah satu langkah yang mungkin dipertimbangkan. MU ternyata belum buka pembicaraan dengan Amad Diallo soal kontrak baru. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan update seputar perpanjangan kontrak Amad Diallo di Manchester United. Sejauh ini Manchester United memang punya rencana untuk memperpanjang kontrak Diallo. Namun rencana itu belum dieksekusi. Belum ada pembicaraan apapun antara MU dan Amad Diallo. Pasalnya MU menilai saat ini belum waktunya untuk berbicara dengan sang winger. Mereka dikabarkan menunggu momen yang tepat untuk bicara dengan sang winger terkait kontrak baru tersebut. Kiper Espanyol sebut Courtois adalah yang terbaik. Courtois menjadi berita selama beberapa hari terakhir setelah penampilannya yang gemilang dalam pertandingan pembuka Liga Champions. Kiper Belgia itu melakukan 6 penyelamatan pada malam itu saat Real Madrid mengamankan kemenangan 3-1. Berbicara dalam konferensi pers, kiper Espanyol Juan Garcia menyebut bintang Real Madrid Thibaut Courtois sebagai yang terbaik di dunia di posisinya. Garcia memuji Courtois sebagai kiper terbaik yang pernah ada, memanggilnya Cristiano dari penjaga gawang. Robert Lewandowski tolak tawaran 60 juta dari Arab Saudi. Robert Lewandowski telah menjadi salah satu pemain terbaik Barcelona, memainkan peran kunci dalam awal musim yang kuat bagi klub tersebut. Lewandowski menjadi sasaran kepindahan dari Barcelona dan telah menerima beberapa tawaran. Menurut Carousel Deportivo, Lewandowski memiliki kesempatan untuk pindah ke Arab Saudi dengan gaji yang sangat besar, lebih dari 60 juta euro per musim. Namun pemain asal Polandia itu memilih untuk tetap di Catalonia, bertekad untuk kembali ke performa terbaiknya di bawah kepemimpinan pelatih baru Hansi Flick. Benarkah Cristiano Ronaldo kini pimpin Al Nassr sebagai bos besar? Mencuat spekulasi bahwa Ronaldo sekarang jadi bos besar di Al Nassr, pengambilan keputusan perekrutan dan pemecatan. Chief Eksekutif Al Nassr Guido Vieira membantah klaim bahwa Cristiano Ronaldo kini menjalankan klub. Cristiano Ronaldo adalah kapten kami dan dia tidak mengontrol klub ini. Tetapi tentu saja sebagai orang nomor 1 di dunia, dia memberi arahan tentang di mana kami harus beranjak dan apa target-target yang harus kami capai, tuturnya. Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you guys!